فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan membaca bacaan kita dari kitab At-Tibyan karya tulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang ke-6 berkaitan dengan adab qiraah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. وإن قرأ بها في الصلاة لا تصح صلاته وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود بن منذر. لما لم يشتم بالعربية ولا تجوز لمن يشتم. أحسنتم بارك الله فيكم. قال الإمام النووي رحمه الله فصل. قال العلماء berkata para ulama al-aula yang lebih utama dalam sebagian nuskhah al-ikhtiyar yang menjadi pilihan ay yaqra'a ala tartibil mushaf, dia baca sesuai dengan urutan mushaf. Fayaqra'u al-Fatihah thumma al-Baqarah thumma Ali Imran thumma ma ba'daha ala tartib, sehingga dia membaca Al-Fatihah lalu Al-Baqarah lalu Ali Imran, kemudian yang setelahnya sesuai dengan urutan. Wa sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha, dan baik dia membacanya di waktu salat atau di luar salat. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian ashabuna berkata, idza qara'a fi rak'atil ula surat qul a'udzu birabbin nas, apabila dia membaca pada rakaat yang pertama surat An-Nas, yaqra'u fi tsaniyah, maka hendaknya dia baca setelah pada rakaat yang kedua ba'da al-Fatihah, setelah Al-Fatihah min al-Baqarah, ulang lagi dari awal. Kenapa sudah habis urutannya? Maka mulai lagi dari awal. Qala ba'du ashabina wa yustahabbu idza qara'a suratan ay yaqra' ba'daha allati taliha, dianjurkan apabila dia membaca satu surat untuk membaca setelah surat itu surat berikutnya. Nah, ini yustahab, artinya hal yang dianjurkan sesuai urutan yang tertera dalam mushaf. Wa dalilu hadza anna tartib al-mushaf innama ju'ila hakadha li hikmah. Dalilnya bahwasanya urutan surat dalam mushaf itu hanyalah dijadikan demikian karena satu hikmah. Fayambaghi an yuhafadha 'alaiha, maka sepantasnya untuk dijaga seperti susunan itu. Illa ma warada syar'u bi istitsna'ihi, kecuali apa yang datang syariat pengecualiannya. Ka salati subhi yaumil jumu'ah, seperti pelaksanaan salat subuh di hari Jumat. Yaqra'u fil ula surat as-sajdah, pada rakaat yang pertama surat as-sajdah. Wa fis tsaniyah hal ata 'alal insan, surat al-insan. Wa salatil Id, demikian juga pada salat Id. Fil ula qaf, pada rakaat pertama salat Id qaf. Wa fis tsaniyah iqtarabatis sa'ah. Wa rak'atai sunnatil fajr, demikian juga dua rakaat sunnah subuh. Fil ula qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang pertama itu semuanya setelah Al-Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun, fis tsaniyah qul huwallahu ahad. Wa raka'atil witr, demikian juga rakaat witir.
fil ula sabbih isma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Adapun wal mu'awwidzatain barakallahu fikum maka tidak dapatkan dalil yang sahih tentang hal itu. Wa illa sabbih isma rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad rakaat yang ketiga. Nah, dan orang awam barakallahu fikum banyak lakukan itu. Di rakaat terakhirnya 3 surat, 3 Allah musta'an. Wala khalafa al-muwala faqara suratan la talil ula aw khalafa at-tartiba faqara suratan thumma qara suratan qablaha jaza. Sekiranya dia menyelisihi urutan surat sehingga dia membaca surat bukan yang setelah surat yang pertama, atau dia menyelisihi urutannya sehingga dia membaca satu surat lalu membaca surat sebelumnya bukan setelahnya, jaza, itu boleh. Dan sekali lagi barakallahu fikum, apa yang telah lalu dalam hadis Hudzaifah bin Yaman dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam membacanya tidak berurutan. Beliau membaca surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Baqarah baca apa? Surat An-Nisa. Setelah An-Nisa baru baca surat Ali Imran. Menunjukkan barakallahu fikum Nabi tidak membacanya sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf. Faqad ja'at bidzalika atharun katsirah, dan telah datang tentang hal ini athar yang banyak. Wa qad qara'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi raqatil ula min as-subhi bil kahf. Sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca pada salat subuh rakaat pertama surat Al-Kahf. Wa fi tsaniyah bi Yusuf, pada rakaat kedua baca surat Yusuf. Masyaallah, surat subuhnya 1 juz lebih. Ini biasa bagi mereka. Adapun kita, alimallah, Allah tahu bahwa kita tidak sekuat mereka. Wa qad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf, dan sekelompok para ulama membenci menyelisihi urutan mushaf. Rawa Ibn Abi Dawud anil Hasan annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf. Ibn Abi Dawud, yaitu Abu Bakar, meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwasanya dahulu membenci menyelisihi urutan yang ada dalam mushaf. Wa isnaduhu as-sahih. Baik, wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya, yaitu sanadnya Ibn Abi Dawud yang sahih menurut Al-Imam An-Nawawi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lah, bahwasanya beliau dikatakan kepadanya, inna fulanan yaqra'ul Qur'ana manqusa, sesungguhnya fulan membaca Al-Quran terbalik. Faqala dzalika manqusul qalb, maka beliau mengatakan itu adalah orang yang terbalik hatinya. Tapi barakallahu fikum, kalimat manqus terbalik artinya dari awal dia baca terus dari awal ke belakang, dari belakang ke depan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian yang suka menganggap dirinya sangat mungkin. Ya. Al-Fatihahnya barakallahu fikum dibaca dari belakang maju ke 1. Ayat ke-7 baca sampai ke 1. Dan ini yang sepertinya yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, terbalik hatinya. Wa illa Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan surat dengan urutan-urutannya, maka tidak sepantasnya untuk dibalik. Adapun barakallahu fikum kalau urutan suratnya yang berbeda, maka telah datang banyak nas dari Nabi alaihi salatu wasallam yang membaca pada rakaat pertama ayat atau surat, pada rakaat berikutnya pada surat yang jauh dari urutannya, sebagaimana yang telah lalu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Apakah anta ya Mu'adz, apakah kamu ingin buat onar wahai Mu'adz? Iqra sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Sabbih isma dan wasyamsi jauh, tidak berurutan. Ini menunjukkan barakallahu fikum, ini adalah gambaran tentang bolehnya, dan hal itu tidak masalah kalau kiranya orang membaca yang berbeda-beda. Dan Umar bin Khattab membaca Al-Kahfi surat subuh, lalu membaca pada rakaat yang kedua apa? Surat Yusuf, dan urutannya Al-Kahfi di belakang dibandingkan surat Yusuf. Nah, wa amma qira'atu surati manqusatan min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an mu'akkada. Adapun membaca satu surat terbalik dari akhir surat ke awal surat, maka itu terlarang dengan larangan yang ditekankan. Fa innahu yadhhabu ba'da durubil i'jaz
wa yuzilu hikmata tartibil ayat, karena hal tersebut akan menghilangkan ba'dha durubil i'jaz, sebagian daripada kemungkinan al-i'jaz yang membuat orang lain tidak mampu untuk berkata-kata. Makanya dikatakan mu'jizat dari kalimat ajaza yang artinya tidak sanggup. Kenapa mu'jizat dikatakan mu'jizat? Karena hal itu tidak disanggupi oleh manusia. Dari kalimat ajaza yang artinya tidak sanggup. Kenapa mu'jizat dikatakan mu'jizat? Al-Quran dikatakan mu'jizat karena Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan dan disusun oleh manusia walaupun jin. Law ijtama'ul insi wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithliha walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakan wahai Muhammad, sekiranya jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal, jangankan yang lebih, yang semisal saja, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal walaupun mereka saling bahu membahu. Tidak bisa. Oleh karena itu Al-Quran dikatakan mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang tidak disanggupi yang lain. Kalau dibaca secara terbalik, barakallahu fikum, maka sebagian dari mukjizat tersebut mungkin akan hilang. Sebagaimana barakallahu fikum wa yuzilu hikmata tartibil ayat, juga akan menghilangkan hikmah susunan-susunan ayat. Wa qad rawa Ibn Abi Dawud an Ibrahim an-Nakha'i al-Imam at-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik bin Anas annahuma kariha dzalik, bahwasanya An-Nakha'i dan Al-Imam Malik membenci hal tersebut. Dan sekali lagi, Al-Imam Malik, Al-Imam An-Nakha'i adalah di antara para ulama mutaqaddimin, dan kalimat kariha di sisi mereka adalah haram. Berdasarkan ayat, kullu dzalika kana 'inda rabbika makruha, semua hal itu, syirik, durhaka, memakan harta anak yatim, membunuh, zina, melakukan kecurangan dalam timbangan, angku dan sombong berjalan, semua dosa yang disebutkan di atas Allah tutup. Kullu dzalika kana 'inda rabbika makruha, kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu adalah dosa-dosa yang makruh di sisi Rabbmu. Apakah maknanya makruh boleh-boleh saja dilakukan? Sebagaimana kebalikan dari makna sunnah? Jawabannya tidak. Tapi makruh dalam ayat ini maknanya mamnu'an, ay mahruman, haram, tidak boleh. Dan Imam Malik minal mutaqaddimin yang menggunakan kalimat makruh pada perkara yang haram. Nah. Wa anna Malikan kana yu'ibuhu, dan bahwasanya dahulu Al-Imam Malik menganggap dan bahwasanya Al-Imam Malik kana yu'ibuhu, mencerca orang yang melakukannya. Wa yaqulu hadza 'azim, dan dia mengatakan ini adalah perbuatan yang besar. Wa amma ta'limus sibyan min akhiril mushaf ila awwali, adapun mengajari anak-anak, mendikte, mentalkin anak-anak dari akhir mushaf kepada depan, dari surat An-Nas yang pendek-pendek sampai selesai juz amma lalu masuk kepada juz yang berikutnya. Nah, bahasan, maka ini adalah hal yang baik. Laisa min hadzal bab, tidak masuk dalam pembahasan yang sebelumnya. Tidak masuk dalam pembahasan sebelumnya. Fa inna dzalika qira'atun mutafasilatun fi ayamin muta'addidah, karena apa yang dibacakan kepada anak-anak, yang kita diktekan kepada anak-anak adalah bacaan-bacaan yang terpisah pada waktu-waktu yang berbeda. Hari ini An-Nas, besok Al-Falaq, besoknya Al-Ikhlas, besoknya lagi besoknya lagi ada urusan Al-Quran. Besoknya lagi Al-Masad, besoknya lagi An-Nasr, besoknya lagi Al-Kafirun, dan seterusnya. Hafal itu nama surat. Itu penting daripada hafal namanya pemain sepak bola. Baik, bahasan adapun hal ini maka bagus. Laisa min hadzal bab, tidak masuk dalam pembahasan kita di atas. Fa inna dzalika qira'atun mutafasilatun fi ayamin muta'addidah. Karena itu adalah bacaan-bacaan yang terpisah pada hari-hari yang berbeda. Ma'ama fihi min tashilil hifdzi 'alaihim, disertai ada padanya kemudahan untuk mereka menghafal. Kemudahan agar mereka bisa menghafal. Wallahu a'lam. Nah, ini barakallahu fikum disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah pada bab atau fasal ini.
Serius.